Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Budi Haryancenwe. Saya mahasiswa STMIK Triguna Dharma Medan, jurusan Sistem Informasi kelas 7 Sia 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Advanced Encryption Standard atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan AES. Tapi saya di sini nggak sendirian, saya bersama dua rekan kelompok saya, yaitu ada Dwi Abdillah dan Adelvina Diani yang nantinya akan membantu saya dalam mempresentasikan apa itu AES. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengakibatkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar data dan informasi tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. Seiring dengan tuntutan akan keamanan untuk kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut semakin meningkat, menimbulkan tuntutan tersedianya suatu sistem pengamanan data dan informasi yang lebih baik agar dapat mengamankan data dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, berkembangnya cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data merupakan dampak positif dari tuntutan tersedianya sistem keamanan data yang berfungsi untuk melindungi data kita. Lalu, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan data dan informasi seperti keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Sistem kriptografi adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan pesan jelas atau yang disebut dengan plain text ke pesan yang telah disandingkan atau yang lebih dikenal sebagai ciphertext. Proses konversi ini disebut enskripsi atau encryption. Sebaliknya, menerjemahkan ciphertext menjadi plain text disebut dengan deskripsi atau description. Proses enskripsi dan deskripsi menggunakan satu atau beberapa kunci kriptografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi Abdillah. Terima kasih. Halo, nama saya Dwi Abdillah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, AES sering digunakan untuk fungsi enkripsi yang biasanya digunakan untuk pengamanan data maupun privasi. Algoritma AES ini juga menjadi pilihan dalam melakukan enkripsi karena lebih cepat dan aman jika dibanding dengan IDES dan TRIDES. Selain itu, AES dapat didefinisikan sebagai cipher block simetris yang merupakan salah satu metode enkripsi yang paling banyak digunakan. Selain itu, AES mendukung panjang blok 128 bit dan ukuran kunci 128, 192, dan 256 bit. AES menggunakan seri 10 untuk kunci 128 bit, seri 12 untuk kunci 192 bit, dan seri 1 untuk kunci 256 bit. Masing-masing seri ini menggunakan kunci seri 128 bit yang berbeda yang biasa disebut sebagai kunci AES asli. Nah, kemudian pada proses enkripsi awal, teks asli dibentuk sebagai state. Kemudian sebelum putaran 1 dimulai, blok teks asli dicampur dengan kunci dari putaran 0 atau transformasi ini disebut add round k. Selanjutnya dari ronde 1 ke ronde NR1 di mana NR adalah jumlah ronde, AES menggunakan transformasi yaitu 1 subbytes. Subbytes ini adalah berfungsi sebagai transformasi substitusi. Sedangkan shift row sebagai transformasi permutasi, mix column sebagai transformasi pengacakan, dan terakhir add round k sebagai transformasi penambahan kunci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Adel. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang metode AES. Di sini saya akan membawakan studi kasusnya atau contohnya dari metode AES, karena sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang materinya, materi tentang apa itu kriptografi dan apa itu metode AES. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contohnya di sini. Oke, misalkan seseorang akan mengirim sebuah plain text berisi 128 bit atau 16 byte atau 16 karakter. Oke, contohnya itu yang pertama plain textnya kriptografi AES dengan kata kuncinya Aditya.
Tapi sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu apa aja yang harus kita kerjakan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita akan masukkan plain text ke dalam matriks P 4x4 dan kemudian masukkan kunci ke dalam matriks K 4x4. P yang dimaksud itu plain text, K-nya itu kunci. Oke, selanjutnya kita akan konversi matriks P dan K ke dalam bentuk heksadesimal. Roundnya sama dengan P XOR K. Dan kita harus ulangi perintahnya itu selama 9 kali. Pertama subbyte round dengan sbox, kemudian kita lakukan shift row dengan yang sebelumnya subbyte atau R2, kemudian kita kalikan dengan matriks mix, kemudian round dengan kita menyebutnya R4 atau W4 XOR K. Oke, lanjut saja untuk cara pengerjaannya. Kita harus membuat tabelnya, state-nya itu dari plain text-nya. Kita akan membuat tabelnya, tapi sebelumnya itu kita bakalan isi di tabel-tabelnya itu sesuai dengan huruf-hurufnya. Kalian bisa mulai dari atas ke samping kanan atau dari atas ke bawah. Nah, kita akan masukkan huruf-hurufnya seperti kriptografi AS dalam bentuk heksadesimal. Setiap hurufnya itu beda-beda heksadesimalnya. Nah, di sini ada kriptografi spasi AS. Kemudian kuncinya aditya. Karena pada AS menggunakan representasi byte, maka menggunakan bilangan heksadesimal sehingga karakter teks dikonversi menjadi bilangan heksadesimal dengan melihat tabel kode ASCII. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Di sini ada plain text, di sini ada kunci. Ini udah diubah menjadi heksadesimal. Di sini ada huruf K, K-nya K gede atau K besar. Hasil dari heksadesimal di situ 4B. Kemudian huruf R 72, I besar 69, 70, 74, 6F, 67, 72, 61 dan seterusnya. Terus di kuncinya juga ada seperti itu juga dari heksadesimal, dan ini hasilnya. Kemudian kita akan melanjutkan dari proses ekspansi kunci. Proses ekspansi kunci ini seperti berikut. Nih, seperti tabel ini. Atau bisa kita bilang atau kita sebut atau kita tulis di sini ada W0 41 64 69 74, W1-nya 69 61 00 00. Dan W2 dan W3 karena hasilnya cuma 0, jadi kita bisa bikin di sini 0000. Di sini kita disuruh untuk mencari W4-nya. Jadi kita cari W4-nya itu dengan rumus seperti ini. W4 sama dengan W0 source subword atau root word W3 source RC 1 sama dengan 41646974, kemudian dan dapat hasilnya 23070A17. Untuk hasil perhitungan untuk ekspansi untuk suatu rounded seperti inilah hasilnya dari tabelnya. WI kurang 1, kemudian after subword sour R console W I kurang NK. Ini seperti ini hasilnya dia. Ini hasilnya. Ini ya, dari ekspansi kuncinya. Kemudian kita akan lanjut. Untuk hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan SOR antara plain text dan kunci. Itu untuk membuat proses enkripsinya. Nah, disinilah kita bisa melihat hasilnya. Ada 4B, SOR 41 hasilnya 0A. 72, SOR 64 hasilnya 16. Dan selanjutnya begitu juga. Nah, kemudian
Untuk ronde 1 kita akan dapat hasil proses subbyte-nya menggunakan tabel Xbox. Nah, tabel Xbox-nya itu seperti ini. Kemudian transformasi shift rows. Jadi kita akan mengubahnya dari subbyte ke shift rows, dan ini hasilnya ada 67, AB, F9, 63, A4, 33, ED, F2, EF, 6E, 63, 40, 83, 47, 85, B7. Yang kemudian kita akan masuk ke proses mix columns. Proses ini merupakan proses terbanyak daripada proses-proses lain setiap ronde. Nah, kali ini saya membagi proses mix columns menjadi 4 bagian untuk sebuah matriks atau state karena dikerjakan untuk setiap kolom. Yang pertama itu proses mix column untuk kolom pertama. Inilah dia gambaran dari mix column. S0,1, S1,1, S2,1 dengan S3,1. Ini dia dari hasilnya. Kemudian dapatlah dia mix column-nya B2 59 80, 3D 19, 1C 5B, D6 54, B8 87, A7, E6 2E 17 29. Nah, pada ronde pertama didapat ciphertext yang akan menjadi masukan atau input untuk ronde 2. Begitu juga ciphertext yang didapat pada ronde 2 akan digunakan menjadi input pada ronde 3. Nah, proses ini berlangsung hingga ronde 10. Nah, pada ronde 10 didapat hasil enkripsi. Nah, dari ronde ini dah dia ronde 10-nya ini ada subbyte, shift rows, round K. Ada round K di sini ya, bisa lihat di sini ada round K-nya. Nah, pada ronde 10 transformasi yang dilakukan hanya 3 transformasi, yaitu subbyte, shift rows, and round K, dan didapat ciphertext. Nah, yang sesungguhnya inilah dia hasil ciphertext-nya nih. Ada 9A, 79, 9E, 64. Ini saya baca dari kiri ke kanan. 53, 8C, 31, C2, F4, 99, B6, 38, 59, 64, 64, dan 68. Untuk mengubah kembali ciphertext menjadi plain text, maka dilakukan proses deskripsi dengan menggunakan transformasi inverse semua transformasi dasar yang digunakan pada algoritma enkripsi AES. Setiap transformasi dasar AES memiliki transformasi inverse, yaitu L in subbyte, in shift rows, dan in fixed mix columns. Oke. Sekian dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi atau dari metode AES ini. Dengan menerapkan AES (Advanced Encryption Standard) dalam pengamanan data, dapat meningkatkan peluang terjaminnya keamanan data dan menghindarkan data dapat diakses oleh oknum yang tidak berkepentingan terhadap data. Dan dalam hal pengamanan data dengan menerapkan AES juga lebih cepat dan aman jika dibandingkan dengan IDES dan TRIDES. Oke, sekian presentasi atau hasil dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.